Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang tamu ini gila sih. Ini tamu yang tahu segalanya. Sesuatu yang ada di internet dia tahu banget. Dan akhir-akhir ini kan lagi rame berita tentang Kominfo yang terkena ransomware, yang datanya itu nggak di backup, nggak bisa memulih datanya. Dan saya udah mengundang bintang tamu yang menurut saya bisa memberi insight lah kepada Kominfo untuk kedepannya kayak gimana dan untuk menanggulangi ransomware yang terkena kemarin itu kayak gimana. Dan perkenalkan tamu kita yang saya undang secara gratis yaitu ChatGPT. Wih. Oke, ChatGPT. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Kominfo yang terkena ransomware. Kita podcast ya, diskusi kecil-kecilan aja lah. Siapa tahu kamu bisa ngasih insight kepada Kominfo tentang ya ransomware-nya kemarin. Gimana menurutmu tentang Kominfo yang terkena ransomware kemarin? Untuk lembaga pemerintahan yang segede itu, menurut kamu gimana? Menurutku, serangan ransomware terhadap lembaga sebesar Kominfo menunjukkan bahwa tidak ada organisasi yang kebal terhadap ancaman cyber, tidak peduli seberapa besar atau pentingnya. Ini menyoroti pentingnya memiliki protokol keamanan yang kuat dan selalu up to date, serta edukasi terus-menerus kepada staf tentang ancaman cyber. Serangan ini juga menjadi peringatan bagi semua lembaga pemerintahan dan perusahaan di Indonesia untuk lebih serius dalam menangani keamanan cyber. Mereka harus berinvestasi dalam teknologi keamanan yang lebih canggih dan memperkuat kebijakan serta prosedur mereka untuk mencegah serangan di masa depan. Gila sih ya, emang pengetahuanmu itu top. Tapi mungkin sebelum itu kita jelaskan dulu lah, apa sebenarnya ransomware itu ke audiens. Mungkin ada beberapa audiens yang belum tahu, apa sih sebenarnya ransomware itu? Jadi ransomware itu adalah jenis malware yang mengenkripsi data pada sistem korban, sehingga korban tidak bisa mengakses data tersebut. Pelaku serangan kemudian meminta tebusan, biasanya dalam bentuk mata uang kripto untuk memberikan kunci dekripsi agar data bisa diakses kembali. Jadi, menjaga sistem tetap up to date dan berhati-hati saat membuka email atau lampiran yang mencurigakan sangat penting untuk mencegah serangan ini. Menurutmu gimana Kominfo sebaiknya untuk mendapatkan datanya kembali setelah terkena ransomware ini? Betul, untuk mendapatkan datanya kembali, Kominfo perlu mendekripsi data tersebut. Ada beberapa saintis juga diambil. Satu, mencoba menggunakan decryptor yang tersedia. Ada kalanya komunitas keamanan serangan cyber merilis alat dekripsi gratis untuk jenis ransomware tertentu. Restorasi dari backup, jika Kominfo memiliki backup data yang teratur dan terisolasi, mereka memulihkan data dari backup. Tiga, menghubungi ahli keamanan cyber. Meminta bantuan dari ahli atau perusahaan keamanan cyber bisa membantu mengatasi masalah ini. Mereka bisa memberikan panduan, melakukan negosiasi, atau mencari cara lain untuk mendekripsi data. Oke, ngomongin soal backup ya. Tapi masalahnya saya baca di berita itu Kominfo tidak membackup datanya. Cuma 2% aja yang ke backup. Jadi gimana untuk mendapatkannya kalau nggak di backup? Kalau hanya sedikit data yang di backup, situasinya memang lebih rumit. Mereka bisa melakukan beberapa hal berikut. Satu, mencari decryptor. Tetap cari tahu apakah ada decryptor yang bisa digunakan untuk ransomware jenis ini. Oke. Terkadang, komunitas keamanan cyber berhasil menemukan cara untuk mendekripsi data tanpa harus membayar tebusan. Mendiskusikan dengan ahli. Bekerja sama dengan ahli keamanan cyber bisa memberikan solusi yang lebih baik. Ahli bisa mencoba metode teknis untuk memulihkan data atau memberi saran terbaik tentang langkah berikutnya. Negosiasi dengan peretas. Meski tidak disarankan, kadang-kadang organisasi terpaksa bernegosiasi dengan peretas. Setelah insiden ini, Kominfo harus memperkuat sistem keamanan mereka dan memastikan backup data dilakukan secara rutin untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. Ini memang situasi yang sulit, tapi dengan langkah yang tepat, Kominfo bisa mengurangi dampak dan memperkuat pertahanan mereka ke depannya. Gila, keren. Oke, sekarang menurutmu dengan lembaga sebesar Kominfo dan tidak melakukan backup, menurutmu deh gimana? Memang sangat disayangkan bahwa lembaga sebesar Kominfo tidak melakukan backup data dengan baik. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam manajemen keamanan dan pentingnya memiliki strategi perlindungan data yang solid. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi ini adalah: satu, membangun protokol backup yang ketat. Pastikan semua data penting di backup secara berkala dan diisolasi dari jaringan utama agar tidak terpengaruh oleh serangan ransomware. Dua, meningkatkan kesadaran dan pelatihan. Semua staf harus diberikan pelatihan rutin tentang pentingnya keamanan data dan cara-cara untuk mencegah serangan cyber. Tiga, menggunakan teknologi keamanan terkini
Investasi dalam teknologi keamanan yang lebih canggih seperti sistem deteksi intrusi, antivirus yang kuat, dan firewall yang baik bisa Semadaf, membantu mencegah Defender. serangan. Audit dan penilaian keamanan berkala. Lakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem. Dengan langkah-langkah ini, Kominfo bisa memperkuat pertahanan mereka dan memastikan kejadian serupa tidak terjadi di masa depan. Gila, oke. Tapi saya baca anggarannya untuk pemeliharaan Kominfo itu ya 700 miliar tapi tidak ada backup. Kamu nggak usah ngomong terlalu sopan lah. Menurutmu Kominfo ini gimana kok 700 miliar tapi nggak ada backup? Ngomong yang santai aja, nggak usah terlalu formal dan nggak usah terlalu sopan. Kita podcast yang santai aja lah. Oke, jujur aja kalau Kominfo punya anggaran 700 miliar tapi nggak ada backup data, itu jelas salah kelola. Bayangin dengan anggaran segitu, seharusnya mereka bisa beli teknologi backup yang paling canggih sekalipun. Wah. Ini deh, backup itu kan dasar banget buat keamanan data. Betul, dasar banget Kalau itu ya. lembaga sebesar Kominfo aja bisa ketinggalan, itu berarti manajemen mereka harus banyak belajar lagi soal keamanan cyber. Ini mesti Uang sopan segitu loh, banyak harus bisa salah digunakan kelola. untuk bikin sistem yang kuat, Bukan bukan kata-kata yang cuma kasar. untuk hal-hal yang kelihatan di luar aja. Harus ada audit yang jelas dan langkah mat buat memperbaiki sistem keamanan Betul, data harus mereka. ada audit Jangan yang sampai jelas. kejadian kayak gini terulang lagi. Jangan sampai kejadian kayak gini terulang lagi. Oke lah. Jadi kalau saya recap ya, intinya ransomware itu adalah ya malware yang dia minta tebusan, dan karena Kominfo nggak ada backup jadi dia salah kelola. Terus apa lagi mungkin saran kamu buat Kominfo ke depannya biar hal ini tidak terulang lagi? Dan apakah sebenarnya bukan negara Indonesia aja yang katanya kena ya? Apakah ada contoh-contoh negara lain yang juga pernah terkena ransomware? Betul, ransomware itu malware yang minta tebusan. Karena Kominfo nggak ada backup, jadi bisa dibilang salah kelola. Yang data penting harus di backup secara berkala dan disimpan di tempat yang aman. Ngomongin soal negara lain, bener banget. Bukan cuma Indonesia yang kena. Misalnya serangan WannaCry tahun 2017 yang mempengaruhi banyak negara termasuk Inggris, di mana sistem kesehatan mereka, NAS, lumpuh. Terus ada juga serangan ransomware pada Colonial Pipeline di Amerika Serikat tahun 2021 Amerika yang pernah kena mengganggu juga. Inggris suplai juga pernah kena bahan juga. bakar. Jadi ini masalah global yang butuh perhatian serius dari Jadi semua ini masalah negara. global ya, bukan Indonesia aja. Oke, jadi mungkin kita tanya sekarang untuk ransomware yang menyerang Kominfo kemarin. Ransomware kan ada banyak ya. Sebenarnya tipe apa yang menyerang Kominfo kemarin? Ransomware yang menyerang Kominfo kemarin adalah Lockbit, yang dikenal Lockbit. karena kemampuannya mengenkripsi data secara cepat dan efektif. Untuk mendekripsi data yang terkena dampak, ada beberapa pendekatan yang bisa dipertimbangkan. Oke, Satu, satu, cari dekriptor yang tersedia. dekriptor yang tersedia. Terkadang, komunitas keamanan cyber merilis alat dekripsi gratis untuk ransomware tertentu seperti kadang gratis. Lockbit. Ini bisa menjadi cara paling efektif. Oke, saya setuju sih. Tapi sekarang kondisinya Kominfo itu nggak ada backupnya cuma 2% dan datanya nggak bisa dikembalikan. Nah, menurutmu sekarang gimana apa yang seharusnya dilakukan oleh Kominfo kalau kondisinya katanya di berita kemarin datanya itu udah nggak bisa dikembalikan? Kalau memang data tersebut tidak bisa dikembalikan dan backupnya hanya sebesar 2%, situasinya memang sangat sulit. Kominfo sebaiknya melakukan langkah-langkah berikut. Oke, apa tuh? Saat evaluasi kerugian. Evaluasi Pertama-tama kerugian. mereka perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap data yang hilang dan Oke. dampaknya terhadap operasi mereka. Oke, Dua, oke. audit keamanan. Lakukan audit keamanan menyeluruh Periksa untuk semua tuh ya mengidentifikasi staffnya celah yang digunakan oleh peretas dan memperbaikinya untuk mencegah serangan di masa depan. Oke. Tiga, transparansi dan komunikasi. Kominfo harus transparan kepada publik dan pihak-pihak terkait tentang insiden ini, Tuh, termasuk transparan ya. langkah-langkah yang mereka ambil untuk memperbaiki keamanan data mereka. Oke. 4. Investasi dalam keamanan. Mereka harus segera mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk meningkatkan keamanan alokasi data, banyak. termasuk membangun sistem backup yang lebih andal dan melatih staf dalam praktik keamanan cyber yang baik. Pelajaran untuk masa depan. Insiden ini harus menjadi pelajaran berharga bagi Kominfo untuk tidak hanya memperbaiki keamanan mereka saat ini, tapi juga untuk menjaga agar keamanan data menjadi prioritas utama dalam semua Oke, aspek oke, operasional mereka. Ini adalah Masih banyak situasi yang sulit, tapi dengan tindakan yang tepat dan komitmen untuk memperbaiki Betul. keamanan data, Kominfo bisa memulihkan kepercayaan publik dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Oke, jadi sekarang kita coba, saya menjadi kayak, ini pertanyaan netizen lah ya. Kemarin tuh ada yang tanya nih, komnya Kominfo itu, komnya itu komedi bukan sih?
Sepertinya ada kebingungan antara Kominfo yang merupakan singkatan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, bukan Komedi. Bukan komedi ya? And Salah ini netizen adalah itu yang lembaga salah tuh. pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi di bidang komunikasi dan teknologi informasi di Indonesia. Jadi bukan komedi ya, tapi lembaga resmi yang memiliki peran penting dalam Bukan mengatur komedi ya? sektor Bukan teknologi komedi, informasi siapa yang dan kemarin komen? komunikasi di negara ini. Oke. Jadi sebenarnya fungsi dan tugasnya Kominfo ini apa? Berarti memfilter informasi-informasi di sosial media gitu ya? Atau gimana? Ya, salah satu fungsi utama Kominfo adalah mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Ini termasuk mengatur konten di media sosial dan internet untuk memastikan keamanan serta memfilter konten yang melanggar hukum atau etika. Mereka juga bertanggung jawab dalam mengelola regulasi terkait dengan komunikasi dan Kayak informasi judi-judi gitu nggak seperti boleh perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Oke deh, jadi mungkin cukup ya. Jadi saya udah nangkep. Jadi kesimpulannya intinya karena kondisi Kominfo sekarang itu tidak bisa melakukan backup dan datanya hilang. Jadi ya harus ada audit keamanan biar kedepannya tidak terulangi lagi. Nah, gimana caranya Kominfo ini membangun kembali rasa kepercayaan masyarakat? Karena sekarang kalau saya lihat komen-komennya masyarakat itu benar-benar udah, ya itu saking bencinya sampai komnya itu dibilang komedi gitu. Untuk membangun kembali rasa kepercayaan masyarakat setelah insiden seperti ini, Kominfo perlu melakukan beberapa langkah kunci. 1. Transparansi total. Kominfo harus benar-benar transparan tentang apa yang terjadi, termasuk mengungkapkan penyebab insiden dan langkah-langkah yang mereka ambil untuk memperbaiki keamanan data mereka. 2. Komunikasi efektif. Mereka harus aktif berkomunikasi dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, seperti media massa, untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang upaya pemulihan dan peningkatan keamanan yang dilakukan. 3. Audit dan perbaikan berkelanjutan. Melakukan audit keamanan secara berkala dan memperbaiki kelemahan yang ditemukan adalah kunci untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang. Oke, jadi kalau misalkan kalian suka dengan episode kayak gini, dengan konsep kayak gini, mungkin kita lanjut ya ChatGPT dengan episode kedua, ketiga gitu. Setuju gak ada kelanjutannya ini? Tentu aja siap untuk terlibat dalam episode-episode selanjutnya. Kalau siap, kamu dan audiens suka dengan konsep dan topik seperti ini, kita bisa melanjutkan diskusi-diskusi menarik tentang teknologi, keamanan data, atau topik AI lainnya di masa depan. Ayo King. Oke, terakhir ya kita bahas tentang Windows Defender tadi. Menurutmu kata-kata yang paling pas buat Kominfo untuk sebuah lembaga sebesar itu, lembaga pemerintahan, pakai Windows Defender? Coba misalkan kamu adalah seorang masyarakat Indonesia, apa yang ingin kamu sampaikan ke Kominfo mengenai hal ini? Kalau aku sebagai masyarakat Indonesia, mungkin yang ingin ku katakan ke Kominfo adalah sebagai lembaga sebesar Kominfo, masyarakat berharap agar investasi dalam keamanan data dilakukan secara lebih serius dan proaktif. Memilih solusi keamanan yang sesuai dengan kompleksitas dan pentingnya informasi yang dikelola merupakan langkah yang krusial untuk memastikan perlindungan data yang maksimal. Mari bersama-sama stay trend dan keamanan informasi publik. Mungkin bisa kasih gaya bahasa yang lebih santai, lebih Gen Z, lebih anak muda gitu, biar menohok hati Kominfo gitu. Jangan bahasa yang terlalu politis, terlalu diplomatis, terlalu sopan gitu. Jadi kamu anggap aja kamu masyarakat Indonesia yang umurnya 20-an yang sukanya menghujat. Kira-kira kamu bakalan ngomong apa ke Kominfo gitu? Guys, Kominfo jujur ya, sebagai lembaga sebesar itu, masyarakat harapkan solusi keamanan yang lebih kekinian dan powerful. Kayaknya harus up a bit dari Windows Defender, biar data kita aman terjaga dengan lebih baik. Investasi yang tepat bisa bikin kita lebih tenang sama keamanan info kita. Yuk, kita upgrade bareng. Weh, yuk kita upgrade bareng. Oke lah, itu bukan jawaban yang saya harapkan sebenarnya, tapi kayaknya memang kamu adalah orang yang sopan, etikanya baik, dan ya itu tadi adalah podcast saya bersama ChatGPT. Jadi tepuk tangan dulu buat ChatGPT. Terima kasih atas kesempatannya untuk berpartisipasi dalam podcast Anda. Semoga podcastnya sukses dan mendapat respon positif dari pendengar. Terima kasih. Tepuk tangan for namanya juga yang menyajikan diskusi yang menarik. Oke. Mungkin kalau kalian punya pertanyaan tentang Kominfo atau tentang apapun, kita bakalan lanjut ke next episode dan kita tanya-tanya ChatGPT. BTW ini ChatGPT yang versi gratis loh ya Mas Yan ya, yang 3,5. Nanti kita bakalan bahas ChatGPT yang 4.0 yang berbayar, yang 300.000 sebulan, dan kita lihat apakah dia, ini aja yang gratis aja udah senyaman ini loh saya ngobrol ya. Bintang tamu gratis, kayak enak banget gitu, ya nggak ChatGPT? Benar banget. ChatGPT versi gratis dari pikir udah bisa diseru, oke.
Nanti kalau lanjut ke ChatGPT versi 4.0, pasti ada tambahan fitur yang menarik untuk dieksplor. Wah, sales tuh anjir. Sales bisa jadi bagian dari proses dan liberty. Oke, kalau gitu terakhir mungkin ChatGPT bisa bilang lah ke penonton apa yang pengen disampaikan ke penonton, dan mungkin sampaikan jangan lupa subscribe channel DKID, like, comment, dan share gitu. Jangan lupa untuk subscribe channel TKID, like video ini jika kamu menikmati diskusi hari ini, Oke. tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau tanggapan, dan bagikan podcast ini kepada teman-temanmu yang juga tertarik dengan teknologi dan keamanan data.